Sungguh dahsyat kejadianku, sungguh ajaib perbuatanmu. Jiwaku benar-benar menyadarinya, hatiku bersyukur. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kau memberkatiku, ku bersyukur untuk semua berkat yang telah Kau beri, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Sungguh dahsyat kejadianku, sungguh ajaib perbuatanmu. Jiwaku benar-benar menyadarinya, hatiku bersyukur. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kau memberkatiku, ku bersyukur untuk semua berkat yang telah Kau beri, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Setiap pagi Kau memberkatiku, ku bersyukur. Kejadianku tercatat aja, Rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kau memberkatiku, ku bersyukur untuk semua berkat yang telah Kau beri, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. bahwasanya Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita bersyukur. Kurasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Kurasakan kasih-Mu Bapa mengalir dalamku, saat kami bersyukur, mujizat-Mu nyata Tuhan. Hatiku bersyukur, ku rasakan kebaikan dan kasih setia-Mu mengalir di dalam hidupku. Sungguh dahsyat kejadianku, ajaib perbuatanmu.
dan jiwaku benar-benar menyadari Engkau tidak menciptakan aku di bawah kutuk, Kau ciptakan aku di bawah berkat. Live under grace. Kami hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini karena kasih-Mu Tuhan. Rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menerima segala kebaikan Tuhan di pagi-pagi hari ini. Kita mau ucap syukur bahwa berkat Tuhan itu selalu baik adanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ajar kami menghitung hari-hari kami agar hati kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengawali hidup kita dengan ucapan syukur, maka sepanjang hari kita diberkati. Tapi jika kita mengawali hari kita dengan persungutan, dengan kekecewaan, kekhawatiran, dan ketakutan, sepanjang hari kita tidak akan bersuka cita. Saudara, firman Tuhan berkuasa seperti sungai yang tercurah di bumi ini. Dia mengalir, dia memberkati tanah ini. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Karena firman Tuhan itu selalu menjadi berkat. Dan firman Tuhan itu adalah berkat. Makanya saudara, kita harus jaga perkataan kita. Agar kita berkata-kata bukan yang mendatangkan kutuk. Saudaraku yang diberkati, firman Tuhan berkata di dalam Yakobus, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Itu tidak boleh terjadi, saudara. Jikalau mulut kita memperkatakan berkat, maka biarlah berkat itu yang jangan sampai ada perkataan kutuk. Nah, saudara, Yesus menegur orang Farisi yang mencurigai Tuhan. Ketika dia membuat mujizat, mereka mencurigai dan mengatakan, ini dia melakukan dengan kuasa Beelzebul. Lalu Tuhan berkata, hati-hati dengan mulutmu. Saudaraku yang diberkati, jangan sampai ucapan kita bukannya menjadi berkat, tetapi menjadi kutuk. Saudara yang diberkati, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 12. Saya memberikan judul pada pagi hari ini, kuasa perkataan. Dari Matius 12 ayat 22 hingga 37. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Sebelumnya kita baca di dalam Mazmur 34. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Aku telah mencari Tuhan. Saudara, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Tuhan akan menjawab kita, melepaskan kita dari segala kegentaran. Dan terjemahan bebas mengatakan, aku berseru kepada Yesus. Ia menjawabku dan membebaskanku dari segala ketakutan. Berserulah kepada Yesus dan ucapkanlah kata-kata berkat, ucapkanlah syukur senantiasa, maka Tuhan akan memberkati. Jangan negatif thinking dengan segala sesuatu, jangan overthinking dalam segala sesuatu. Jangan mindset kita dikuasai oleh kecurigaan negatif, maka kita tidak akan mendapat berkat. Mari baca bersama-sama di dalam Matius 12 ayat 22 hingga 31 berkata begini. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah orang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Saudara, latar belakang dari kebenaran firman Tuhan ini dari Matius 12 ayat 22 hingga 37, saya baca dulu ayat sampai 31. Di sini ketika Yesus sedang menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan ini buta dan bisu. Ketika Tuhan menyembuhkan, dia bisa berkata-kata.
dia bisa melihat. Orang yang takjub mengagumi Yesus, ia ini agaknya anak Daud. Karena mereka tahu bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Raja Daud. Orang Farisi yang mendengarnya cemburu dan kemudian memfitnah dia. Dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Saudara, Tuhan yang mengetahui kedalaman hati orang ini. Dia bisa mengetahui sampai isi hati yang paling dalam. Saudara, yang pertama ketika Tuhan menegur mereka, dia mengatakan begini, kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Ada satu nasihat di sini yang mengatakan, perpecahan itu tidak membawa kebinasaan. Perpecahan itu akan membawa pada kebinasaan. Dan tidak akan mungkin iblis akan menyerang dirinya sendiri. Iblis akan menyerang musuhnya sendiri. Jadi bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa kuasa untuk melepaskan ini berasal dari iblis? Jadi orang Farisi itu adalah pemfitnah. Dan saudara, Yesus mengerjakan kesembuhan, mengusir setan itu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudaraku yang diberkati, barang siapa menghujat Roh Kudus, dia telah menghujat Bapa di surga. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu mulut saudara dijaga. Itu mulut dijaga saudara. Bahwa orang Farisi ini tidak menjaga mulutnya karena apa? Dari dalam hati itu terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jikalau hati kita penuh dengan amarah, jika hati kita penuh dengan kedengkian, jika hati kita penuh dengan kecurigaan, hawa nafsu, percabulan, pesta pora, perbuatan daging telah nyata saudaraku, maka yang keluar dari hati kita akan meluap ke mulut. Dan saudara, akhirnya kecurigaan dari orang Farisi ini karena dasarnya hatinya nggak beres. Saudara, jikalau hati kita nggak beres, mulut pun kita pasti akan cemar. Dan firman Tuhan katakan, tidak akan mungkin iblis mengusir iblis. Barang siapa kerajaannya terpecah-pecah, pasti binasa. Saudara, di sini juga mengajarkan kita tentang kesatuan hati, jangan sampai terpecah-pecah. Yang kedua, di sini kita belajar bahwa siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan Tuhan harus kita dukung. Seringkali ketika saya dalam pengalaman melayani saudara, ada orang yang mendukung, ada orang yang tidak mendukung. Entah kenapa, setiap kali yang kita lakukan menjadi salah di mata orang-orang yang tidak mendukung. Karena apa? Dari dalam hatinya sudah meluap satu pikiran kecurigaan, satu pikiran negatif thinking. Siapa tidak bersama-sama dengan aku, ia melawan aku. Saudara, pekerjaan Tuhan jangan dilawan. Mari kita support. Di pelayanan mari kita support orang yang melakukan berbagai macam karunia-karunia Roh Kudus. Penting dalam kehidupan melayani bersama. Kita support dong orang-orang yang melayani. Kita support orang-orang yang berkembang pelayanannya. Kita support orang-orang yang berkembang pujian penyembahannya. Kita support orang-orang yang berkembang dalam karunia-karunia roh, karunia-karunia melepaskan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Jikalau kita melihat rekan kita melayani dan dia melayani dalam nama Tuhan, support dia. Karena jikalau tidak, saudara sedang melawan Tuhan. Kalau ternyata terbukti bahwa dia setia dengan Tuhan tetapi saudara tidak mensupport, saudara sedang melawan Tuhan. Alangkah indahnya kalau kita mengumpulkan jiwa-jiwa bersama dengan Tuhan, tidak tercerai-berai. Yang ketiga saudara, di kebenaran firman Tuhan ini kita juga belajar. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa, hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Saudara, Roh Kudus itu adalah spesial. Dia adalah the Spirit of the Lord, Spirit of God. Saudara, jangan menghujat Roh Kudus. Yesus berkata, saya manusia selama saya di dunia ini, tapi saya juga adalah Allah. Tapi ketika saya tampil dengan kemanusiaan, saudara boleh hina saya. Tapi jangan hina pekerjaan Roh Kudus, jangan hina pribadi Roh Kudus. Saudara yang diberkati, betapa suci dan salehnya kita harus hidup supaya kita mengerti arti sebuah kekudusan. Karena saudara, orang seringkali dengan latah darah Tuhan, darah Yesus. Ya, begitu kata-kata seperti itu penghinaan-penghinaan yang tidak disengaja. Karena apa? Tidak terbiasa menghormati kekudusan Tuhan. Tapi orang-orang yang dipimpin oleh Holy Spirit, pasti dia tidak akan menghujat Roh Kudus. Kita lanjut dengan ayat 32 sampai seterusnya. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak.
Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai, kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ingat perkataan ini, saudara. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari sini kita belajar bahwa perkataan itu mengandung kuasa. Jangan sembrono menghina pekerjaan roh. Jangan sembrono menghina karya Roh Kudus. Jangan sembrono menghina hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mensupport segala sesuatu pekerjaan roh. Dan ingat di sini yang paling penting, jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Hai kamu keturunan orang ular beludak, bagaimana kamu mengucapkan hal baik sedangkan kamu sendiri jahat? Dari buahnya pohon itu dikenal. Buah itu adalah buah perkataan, buah perbuatan, buah pelayanan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya, saudara. Jadi hati ini seperti tabungan. Hati ini seperti perbendaharaan. Ada yang masuk di dalam hati kita. Kita harus buang hal-hal yang buruk. Setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak Ibu Saudara, jangan main-main dengan perkataan, karena Yesus mengatakan bahwa oleh karena perkataan kita harus bertanggung jawab. Saudara, oleh karena fitnah orang bisa masuk penjara. Dan saat ini kalau ada perbuatan tidak menyenangkan, ada perbuatan melawan hukum, di Undang-Undang ITE saudara bisa masuk penjara kalau saudara menyebarluaskan hoax, menyebarluaskan tentang hal-hal yang menghina. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa perkataan ada di mulut kita. Dan mulut kita menghasilkan buah berasal dari hati. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sepanjang kehidupan. Saudara, pada pagi hari ini jikalau engkau mendengarkan firman Tuhan, mari kita periksa hati dan kehidupan kita. Apakah mulut kita mengeluarkan hal-hal yang jahat? Jangan katakan, saya mulutnya kasar tapi hati saya baik. Gak mungkin. Karena yang keluar dari mulut dari dalam perbendaraan hati. Entah baik, entah jahat. Saudara, di dalam Yakobus 3 berbicara tentang kuasa perkataan, tentang lidah. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Yakobus 3 ayat 2. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna dan dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam perkataan? Semua orang telah berdosa dengan perkataan. Namun begitu juga dengan lidah kita, meskipun lidah kita itu kecil, namun ia dapat menyombongkan diri tentang hal-hal yang besar. Bayangkan betapa besarnya hutan dapat dibakar oleh api yang sangat kecil. Mulut dijaga, saudara. Mulut itu dijaga. Karena dengan mulut akan menjadi satu fitnah. Dengan mulut akan menjadi penyebaran hoaks. Dengan mulut saudara bisa menjatuhkan. Dengan mulut misalnya saudara menasihati. Saudara ketemu reuni dengan teman saudara. Ketemu dengan orang lalu saudara bertanya, kerjaanmu apa? Saya ibu rumah tangga. Lah, kok kamu nggak kerja? Dengan perkataan yang sederhana seperti itu, saudara, mungkin orang itu akan merasa harga dirinya jatuh. Nah, saudara mungkin ketika saudara menasihati teman saudara, ketemu lagi di reuni, umurnya berapa sekarang? 40 tahun. Loh, kamu belum punya pasangan, belum menikah. Nah, saudara, dengan perkataan itu kita bisa membangun, bisa menjatuhkan, bisa membuat seorang down. Mungkin juga saudara bertanya seperti ini, kamu kerja di mana? Saya kerja di satu perusahaan. Perusahaan apa? Pabrik. Loh, bukannya kamu lulusan sarjana? Gajimu berapa? 2,5 juta. Hah? Gajimu cuma 2,5 juta. Saudara, dengan perkataan kita yang sederhana mungkin akan membuat orang itu menjadi minder. Mungkin akan membuat orang itu menjadi hancur hatinya. Saudara tidak tahu dengan perkataan kita yang kecil dan sedikit itu mungkin
Kekuatan yang dia bangun bertahun-tahun untuk bertahan hidup dengan gaji 2,5 juta, itu kemudian runtuh dengan satu pertanyaan saudara di dalam pertemuan reuni, yang kemudian dia menyalahkan keadaan, dia keluar dari pekerjaannya. Akhirnya dia tidak mendapatkan gaji bulanan. Dia tidak bisa menafkahi hidupnya. Saudaraku yang diberkati, jaga itu mulut. Pakai untuk membangun. Apalagi yang paling penting, jangan menghujat pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak akan dibenarkan pada saat kita menghujat pekerjaan Roh. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Yakobus 3 ayat 10. Dari dalam mulut ini tidak mungkin keluar berkat atau kutuk. Mungkin saja kalau kita melawan. Makanya saudara, dijaga. Mulut kita dijaga. Sebab apa yang kita ucapkan itu menjadi doa kita. Kalau kita katakan masa depan kita baik, akan baik. Kalau kita katakan masa depan kita madesu, masa depan suram, maka itu akan terjadi. Saudara, jagalah mulutmu terhadap ucapan-ucapanmu jika engkau ingin melihat hari-hari baik dalam masa depan. 1 Petrus 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-11 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saudara, orang yang mencintai hidup, jaga mulut. Orang yang mencintai masa depan, jaga mulut. Orang yang mencintai puasa doa, jaga mulut. Orang yang suka berdoa, jaga mulut. Orang yang mengharapkan jawaban doa, jaga mulut. Orang yang hati yang baik, jaga hati, jaga mulut, jaga perkataan. Dan saudaraku yang diberkati, karena mulutmu adalah harimaumu. Dan dari mulutmu hendaknya keluar berkat dan bukan kutuk. Dan dari mulutmu engkau memperkatakan firman. Ingat, firman yang kita tabur akan menghasilkan buahnya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jikalau perkataanmu adalah firman, maka engkau sedang mengadakan penciptaan kembali oleh kuasa firman. Itu sebabnya ketika Tuhan berfirman, hai iblis engkau pergi, maka dia pergi. Ketika dia berfirman, sembuhlah, maka orang itu sembuh. Dan ketika dia katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, engkau telah diampuni, maka orang itu diampuni. Tuhan memberkati kita semua saudara. Jaga hati, jaga mulut, jaga perkataan, jaga itu pikiran. Jangan sampai masuk hal-hal yang buruk di perbendaharaan hati kita. Hati itu hanyalah sebuah wadah. Diisi dengan yang baik, diisi dengan yang jahat, maka hasilnya saudara akan lihat. Satu gelas yang berisi air putih, lalu saudara isi dengan gula, saudara isi dengan kopi, hasilnya adalah kopi. Kalau saudara memiliki satu gelas isinya air putih, saudara isi gula, saudara isi lime atau jeruk, maka hasilnya juga asam. Makanya bagaimana engkau memperlakukan hatimu, demikianlah engkau adalah bagian dari hatimu yang selama ini engkau jaga atau tidak. Mulutmu yang selama ini engkau perkatakan, itu merupakan mulut yang memperkatakan berkat atau kutuk, tergantung dari ucapan-ucapan. Saudara, mulutmu adalah harimaumu, ucapanmu adalah doamu, dan firman Tuhan yang kita keluarkan dari mulut kita adalah firman yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Perkatakan firman, maka engkau akan melihat hidupmu diberkati. Siapa mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari baik, mau melihat masa depan baik, jaga lidah dari yang jahat. Hindari ucapan menipu, jauhi yang jahat, lakukan yang benar, lakukan yang baik, cari perdamaian dan usahakan mendapatkannya. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Angkat tanganmu dan ulurkan tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, aku mau menjaga hati, aku mau menjaga mulut, aku mau menjaga perkataan. Aku tidak mau dikuasai kekecewaan, aku tidak mau dikuasai perkataan kutuk, aku tidak mau dikuasai perkataan hujat, aku tidak mau dikuasai oleh perkataan tidak percaya. Aku tidak mau dikuasai oleh segala yang buruk. Biarlah kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah dari hati yang baik akan menjadi satu perbendaharaan yang baik. Dari hati yang baik akan mengeluarkan berkat-berkat. Dan ketika kami memperkatakan firman, maka firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia. Apapun yang kami ucapkan itu menjadi doa kami. Terpujilah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Barang siapa menghujat anak manusia,
ia tidak akan luput. Oleh sebab itu, Bapa di surga, kami rindu untuk memuliakan Engkau lewat perkataan kami, lewat doa kami. Yesus ajaib, sungguh ajaib. Dia selalu memberkati kehidupan kami. Kami mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai dalam ladang misi, di dalam ladang pekerjaan apapun. Kami rindu untuk tidak menghujat pekerjaan roh. Dan di dalam nama Yesus, jikalau Engkau ditinggikan, kami percaya Engkau akan menarik banyak jiwa. Diberkatilah hamba-hamba Tuhan yang hidupnya menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang dalam persoalan pergumulan. Ketika mereka belum menerima jawaban doa, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Orang-orang yang bekerja di ladang misi, persekutuan tubuh Kristus yang melayani Tuhan di dalam ladang misi. Oh, ampuni kami Tuhan, jikalau kami menghujat pekerjaan roh, dan ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hati kami, Tuhan memberkati perkataan kami, Tuhan memberkati ucapan-ucapan kami, dan kami memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Di dalam nama Yesus, berkati Oma Eske Tuhan, umur panjang di tangan kanan, kesehatan, kekuatan di tangan kiri, jalannya penuh dengan kebahagiaan semata-mata. Berkati Tuhan, Bapa di surga, Regina, dan juga Mikana yang berulang tahun di bulan April, semuanya mereka diberkati oleh Tuhan. Kami memperkatakan berkat dalam hidup mereka, sehingga masa depan mereka diberkati. Ini doa kami siap menjalani weekend kami dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan sumber berkat. Haleluya. Amin. Saudara, saya teringat untuk mengucapkan selamat menikmati hari-hari yang diberkati oleh Tuhan, karena engkau layak untuk diberkati. Engkau layak untuk menerima jawaban doa. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tetap semangat, Yesus kita luar biasa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. And God bless you.